Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sengaja kita datang untuk ingin ngobrol-ngobrol tentang Ramadan. Ada kalanya memang dari kalangan kita yang awam itu merasa ikut-ikutan euforianya. Ya. Euforia Ramadan, bahwa Ramadan itu puasa, Ramadan itu bulan berkah dan lain sebagainya, sehingga kita pun melu ikut-ikutan begitu. Tapi terkadang ada terbersit sebenarnya hakikat Ramadan itu yang seperti apa sih, sehingga rasa kita bergembira dengan Ramadan itu benar-benar rasa yang karena Ramadannya. Ya, hakikatnya ya, hakikat itu selalu pemaknaan di dalam diri. Hakikat Ramadan adalah terbakarnya atau hangusnya nafsu ammaroh, lawamah, mulhamah. Ini pokoknya sudah terbakar, terbakar, hangus, sehingga yang ada di dalam diri ini nafsu mulai mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ya, kondisi ruhani atau batin yang sudah benar-benar tidak ada egosentris, keakuan, keangkuhan, dan ausaf madmumah, tabi'ah yang dana'ah dan lain sebagainya, itu ya itulah Ramadan. Artinya Ramadan itu adalah proses untuk membakar yang itu. Iya. Berarti yang membakar ini Ramadannya atau perilaku orang di dalam bulan Ramadan itu sendiri? Ya jelas perilakunya. Oh, kemudian ada hadis itu ya, kamin so'imin laisalahu itu jelas. Kamin so'imin yasumu wa laisa min siyamihi ilal akshu wal juhud. Betapa banyak orang yang berpuasa, ketika berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kalau dilihat dari sisi yang lain, ya sebenarnya tidak hanya perilakunya, tapi berkah, keutamaan, keistimewaan Ramadan itulah yang kemudian mampu membakar sifat-sifat buruk yang bersangkutan. Ya, kalau kesiapannya baik. Kalau kesiapannya baik. Yang kapan hari disampaikan Gus Nizam oleh taubat tazkiyatun nafas, masih ada lagi mungkin ilmu, ya? Iya pasti. Berarti harus menguasai ilmu Ramadan. Iya. Nah sebelum ke hakikat tadi itu, ilmunya bagaimana untuk memahami Ramadan ini? Ya harus bertawakal, harus ya wawasan tentang seluk-beluk nafsu itu harus diketahui, kemudian berperang, perang melawan ya hasrat rendah dan kemanusiaan kita yang terus mengajak ke kehinaan, kerendahan itu. Apa itu berarti nafsu itu hanya bisa dibakar di bulan Ramadan? Apa? Bukan. Di luar Ramadan bisa dibakar dengan puasa? Iya bisa dengan puasa. Kalau mana hakikat Ramadan itu, menurut ulama-ulama khas itu, yaitu banyak yang puasa tapi gak dapat apa-apa karena belum Ramadan. Dalam dirinya belum Ramadan. Baru bulannya yang Ramadan. Iya. Menarik tadi yang istilahnya ada Ramadan itu bulannya, ada Ramadan di dalam diri. Ramadan sifat. Ramadan Di dalam diri kita ini sudah Ramadan. Ramadan itu sudah terberangus, terbakar hangus. Apanya yang terbakar hangus? Ya pokoknya sifat-sifat tercela. Harus kauno terbakar. Itu berarti kalau kita sukses di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita nggak mungkin terbakar gitu. Maksudnya apa bisa dibakar? Terus nggak bisa dibakar, nggak bisa dibakar dengan omongan atau apa? Betul. Terus gitu. Iya seperti itu. Itu keadaan Ramadan, keadaan ruhani yang Ramadan.
di mana digambarkan seperti suasana bulan Ramadan di luar diri ini. Oh, ibadah sing yo opo lek ngelumpuk kabeh. Maksiat ditutup, setan dicancang, ya kondisi itu terasa banget di dalam diri kaum khawas, wali-wali itu. Artinya parameter kesuksesan seorang Ramadannya, puasanya diterima itu semua sifat-sifat syaitannya dia. Oh iya, yang diterima puasanya itu benar-benar suci. Idul Fitri itu kembali ke kesucian diri, kembali ke asal diri kita yang suci itu. Ini menarik ini. Mungkin Cak Rohu punya pengalaman spiritual sendiri Ada. terkait dengan Ramadan. Ramadan itu kalau siang hari itu masih bisa ngempet. Kita memang dari maghrib kan ya. Katakannya. Ini masuk kan. Tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang bagus. Artinya begini, dia tahu bahwa akan ada yang ditunggu nanti malam, tapi dia mau bertahan. Ya, Bertahan sampai majian, ngempetnya, imsaknya itu. dicelapin ngempet lah. Nunggu dari maghrib. Terus maghrib oleh balas gitu kan? Enggak. Enggak. Bukan maghrib kok. Kalau digambarkan semacam ini, jadi bulan Ramadan itu di kondisi orang berzikir misalkan, agar membantu ketenangan, kekhusyuan, fokus, mungkin perlu sendiri dengan suasana tenang, damai, semacam itu. Iya. Jadi artinya Ramadan ini hanyalah pengkondisian. Dari situlah Allah mengkondisikan umat Nabi, diistimewakan dengan diturunkannya bulan Ramadan. Iya. Seakan-akan ada konsensus begitu ya. Pokoknya ini Ramadan, ayo khususnya itu untuk ibadah, konsensus dari Allah. Iya, dikondisikan. Jadi kita dengan diberi fasilitas. Itu artinya berarti keberhasilan seseorang yang berpuasa di Ramadan itu di samping dipengaruhi oleh ada keutamaan tersendiri di Ramadan, sisi orangnya yang berpuasa juga harus dua-dua ini ya. Riyadhah dalam arti sesungguhnya, ya tirakat riyadhah, benar-benar jihad akbar itu. Kalau pertanyaannya begini guys, siapa orang yang mendapat keberuntungan dengan datangnya bulan Ramadan, dan siapa yang justru sebaliknya merugi, tidak mendapatkan keberuntungan dari datangnya Ramadan? Ya, yang telah menyiapkan diri sebagaimana harapan Allah dan Rasulullah, pasti dari mulai Rajab Sya'ban itu sudah sedemikian rupa menyiapkan diri dalam untuk meramadankan suasana Ramadan itu sudah sangat terasa. Ramadan itu berarti artinya jika ingin kita benar-benar menjadi orang yang beruntung dengan dipertemukan Ramadan, itu kan kita ibaratkan gini, ada dua orang, dua-duanya ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi yang satu mendapatkan keberuntungan dengan datangnya Ramadan, yang satu justru sebaliknya. Kriteria yang beruntung dan yang merugi berarti. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, yang beruntung ya yang sebelum Ramadan tazkiyatun nafs tadi itu benar-benar membersihkan kotoran-kotoran jiwa, mengubah jero. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran, keruh, sehingga jiwanya bening,
siap diisi oleh cahaya Ramadan. Ketemu Ramadan ya itu yang diharapkan. Bisnis yang berarti ini kan peranan persiapan ini sangat Dominan. dominan ya. Iya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi yang mengotori jiwanya. Hanya kalau nggak ada persiapan nggak bisa sahur Pak De. Bisa. Buka barang gak bisa. Bukan gitu. Nah, artinya kan kita menuju Ramadan ini kan tadi disiapkan Rajab dan Sya'ban ya, sebagaimana kalau kita kerja ya. Itu kalau kita nggak persiapan juga mensan juga bagus banget. Nah, Gus Mia mau bertanya Cak Roho tentang hadis tidurnya itu ibadah. Turu aja gitu. Nah, itu bagi yang ketika bangun itu lisannya kurang terkontrol, matanya ya lebih baik tidur gitu. Daripadanya gak turu itu Ngocok aja. nyocot aja terus melekat di belakangnya ya. Ramadan bulan April. Oh iya. Itu sadon. Iya. Mantanan orang Kalau tidurnya itu bukan karena menghindari ini nyodrotnya mulus, malah menyebabkan bujune nyodrot. Iya, itu kan. apa ya bos ini. Kadang Ramadan. Tetap ngempet. Itu sama kebutuhan lu. Setelah lebaran. Itu sama kebutuhan. Salaman. Artinya berarti tidur yang bernilai ibadah itu ya lebih tergantung kepada alasan tidurnya. Alasan tidur. Iya. Tidurnya. Pendorongnya. Tapi terus kalau pertanyaannya ya ilmu tadi terus turun itu mereka dibayar bujur malamnya kan ada dosa. ya iya. Kan? Ya itu alasannya itu nggak benar, nggak tepat. Itu karena putus asa, lari dari Turun tanggung tolong jawab. ada lah ya lumayan. Iya jadi iya ada kebetulannya nih ada kono. Harus tahu. Apakah karena sedemikian istimewanya Ramadan ini juga tradisi di pesantrennya Gus Nizam itu juga di akhir Ramadan itu ada suluk. Iya betul. Ya Proses membakar tadi itu. iya berusaha meniru atau ittiba Nabi. Kita adakan di pondok kita suluk 7 hari. Hari di Iya. akhir Ramadan. Di era Nabi pun ada semacam suluk di akhir Ramadan. Oh iya, itu Wakafnya di masyhur. masjid itu ya termasuk suluk. Masyhur. Wakaf di masjidnya itu ya suluk. Ya itu suluk. Iya. Masyhur itu nggak ada keterangan suluk yang lebih masyhur dari Asrul Awakhir min Syahri Ramadan. Dengan kata lain, apa yang dicanangkan oleh Gus Nizam suluk akhir Ramadan ini dalam rangka meraih dapat hakikat Ramadan yang sebenarnya membakar nafsu tadi. Iya, membakar nafsu tadi itu. Untuk memperoleh hasil maksimal. Betul. Ada. Diharapkan sampai pada Idul Fitri dalam arti hakiki. Idul Fitri benar-benar fitrah. Kembali minta zakat fitrah bukan. Ini kalau orang mengatakan akhirnya bertemu dengan hari raya yang seringkali diistilahkan hari kemenangan itu. Ya, iya. Jadi berarti di Ramadan ini hari peperangan, Iya, iya. bulan peperangan. Bulan peperangan. Nah, perangnya ya melawan nafsu tadi. Iya, perang mungsu siji kakean. Syarat untuk bisa berperan melawan nafsu itu apa? Syaratnya Senjatanya peluru syaratnya selalu tobat nasuha dulu, kemudian berusaha istiqomah fi taat, terutama mengutamakan zikrullah setiap saat itu. Karena tidak ada yang lebih tajam memutuskan keruutan nafsu selain saiful qati la ilaha illallah. Terakhir Gus, ini kalau untuk kita supaya
betul-betul Ramadan ini tidak hanya sekedar mendapatkan lapar, tapi tapi betul-betul mengenal sekali dengan hakikat Ramadan itu, yang mendapatkan baju baru bareng. iya, tentunya itu ya. Ini hal utama dan yang paling harus kita siapkan secara batin ini ya, secara batin untuk supaya kita benar-benar mendapatkan Ramadan ini yang qad aflaha tadi. Iya. Ya, Persiapan batinnya. persiapannya ya kita hendaknya menganggap setelah Ramadan pulang. Cuman terus Gak ketemu Ramadan mana? Terus, sehingga menganggap ini Ramadan terakhir yang tidak aku lewatkan kesempatan ini barang sedetik waktu pun di dalamnya ini. Oleh jangan mulai ya Untuk menguatkan anggapan itu, Gus. ngakali nafsu kita harus pandai-pandai ngakali nafsu. Siasatul muluk, Bukan memerangi. ya jelas memerangi, bentuknya memerangi. Jangan siasati. Tapi disiasati. disiasati strateginya lah, strategi. Kalau kayak Pak Demul sudah tua-tua gini, mungkin lebih muda. Yang masih muda ini kan pikirannya mesti Tapi yang nggak panjang itu. Kok bilangnya masih muda-muda? Saya curiga di rumahnya nggak ada cermin ini. Mudah-mudahan maksudnya. Oh, mudah-mudahan. Ini menarik sekali, tapi sayang sekaligus kita dibatasi waktu. Insya Allah kita Next time ya. lain kita bisa sambung. Semoga harapan kita betul-betul diijabah dan ditolong oleh Allah. Ramadan yang sebenar-benarnya Ramadan. Demikian perbincangan kita dengan Gus Nizam dalam edisi ngopi bareng Gus Nizam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.